Karena warna anak-anak itu hitam harus tahu atau dasarnya. warna merah, Pak Guru. Jangan nipu saya, Pak Guru. Kalau tadi Anda udah paham, saya akan lompat dengan jelas. Kalau Anda setingkat SMA, saya akan lompat. Ya dengan udah, jelas, silakan ya. Anda jelaskan. Tetapi Ucapan karena Yesus di Bible itu Anda ucapan anak-anak, tinta merah atau tinta hitam, Pak Guru? anak-anak, makanya saya akan Saudara-saudara, Oke. dari sejak dulu kita kalau diskusi sama orang Kristen itu, dia menyampaikan bahwa ucapan Yesus itu tinta merah, yang hitam itu pengantar-pengarang. Dia membawa Matius 16 nomor 21 itu tinta hitam. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Sulit, sangat sulit. Kristen selihai apapun dia, meskipun dia kayak belut listrik, berhadapan dengan apologet Islam, tidak akan pernah bisa lolos. Kenapa? Karena musuh terberatnya Kristen itu adalah Bible itu sendiri. Matius 16:21 itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan pengantar oleh pengarang Matius. Ya. Itu harus direnungkan oleh orang-orang Kristen. Bahwa ternyata wakil Kristen ketika naik di komal Islam hanya bisa menipu dan membohongi diri sendiri. Dan di dalam Matius 16:21 itu tidak ada kata iya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus, iya itu tidak ada. Kata iya itu nggak ada di situ. Itu sisipan, teman-teman. Dalam original teks itu tidak ada kata iya. Hadirkan pakar bahasa Yunani. Tunjukkan kalau ada di original teksnya kata iya di sana. Itu nggak ada. Itu penambahan saja dalam terjemah. Tidak ada kata iya. Kalau kita merujuk kepada original teksnya, kata iya di sana hanya nongol sekali aperkomai. Artinya pergi atau pergilah. Susah memang, susah. Orang Kristen ini susah karena lawannya adalah Bible. Kita hanya mengarahkan mereka supaya mereka itu sehat. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Oke, ada Bang sahabat Chris. Silakan Bang sahabat Chris. Ya, Kristen Bang ya. Kristen Bang. Ya, selamat malam. Silakan saudara. Ya. Apa yang disilakan? Tidak menyimak dari tadi perdiskusian? Belum Bang. Ini baru masuk ini. Oke, saya mulaikan dulu ya. Tulisan merah itu, perkataan Yesus itu tulisan hitam, plat merah atau plat hitam Pak Chris di dalam Bible? Kebanyakan kalau tulisan merah itu memang perkataan Yesus, tapi tidak selamanya itu menjadi perkataan Yesus. Di mana contohnya Pak? Tinta merah bukan ucapan Yesus itu di mana? Di data berapa? Di surah apa? Nomor berapa? Bab berapa? Saya nggak bisa menentukan di mana surah mana. Cuman pernah saya baca, tapi tidak semuanya itu tinta merah itu menjadi perkataan Yesus. Saya sendiri nggak pernah nemukan ada tinta merah bukan ucapan Yesus. Karena saya bukan di mana pasalnya. Waduh. Karena cuman saya lupa. Itu ada. Oh, tapi kebanyakan tinta merah itu memang perkataan Yesus mayoritasnya. Cuma ada satu. Saya paham. Gitu, Izin saya nambahin dikit. Yang tidak selamat. Silakan ya. Kenapa kadang-kadang penulisan di situ walaupun bukan perkataan yang diucapkan oleh Yesus ditulis dengan tinta merah, karena di perkataan itu yang berhadapan dengan dia itu ya istilahnya sedang berbicara tentang di hadapan berbicara tentang maksudnya Yesus sedang lawan bicaranya itu sedang dengan Yesus. Kok jadi belepotan? Gini bang, sepemahaman saya mempelajari dengan para debater yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, tulisan merah yang tidak dianggap adalah perkataan Yesus itu ada di dalam surat-surat Paulus itu bang.
Karena Paulus tidak bertemu dengan Yesus secara langsung. Ulang Bang. Perkataan-perkataan yang tinta merah yang dianggap sebagai tulisan itu perkataan Yesus, ternyata bukan. Itu hanya ada di semua tulisan surat-surat Paulus, itu bukan Yesus langsung. Begitu Bang. Mungkin demikian, tapi Ya. tidak bisa Udah saya cukup itu, saya simpulkan. nambahin itu aja. Lanjut. Terus yang dipermasalahkan di situ apa? Tadi yang dipermasalahkan itu saudara Kristen itu mencoba untuk membohongi, menipu. Apa yang dibohongi? Ya, ketika materi berlanjut terkait dengan Yesus duplikat atau yang bukan Yesus yang Anda ikuti. Jadi Yesus duplika. Yesus duplika maksudnya? Yesus palsu yang datang kepada Kristen, yang disembah oleh Kristen hari ini itu bukan Yesus asli. Itu Yesus palsu. Datanya di mana? Datanya Matius 24, satu perikop, satu bab jelas dia mengatakan bahwasanya kalau dia yang datang setelah dia pergi yang pertama kalinya, kalau dia yang datang maka itu bersamaan dengan kiamat. Tidak bisa dipisahkan. Di mana itu bunyinya? Matius 24 Bang, nomor 27, 29 dan 30, 31. Sebentar, saya ambil kitab saya dulu ya. Silakan. Waspadalah. Anakku sayang katanya Bang Zuma, dibawa anakku sayang. Hai, Mas orang generasi. Matius berapa? Matius 24 Bang, Matius 24. Matius 24 yang ayat berapa? 27 sampai 31. 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuh dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, menjadi masalahnya apa? Itu kalau Yesus yang datang Bang. Maka Yesus mengatakan di data sebelumnya, di data 23 sampai 26, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan, murid pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya.
Maksudnya jangan percaya kepada Paulus. Itu intinya, Bang. Enggak, di sini dulu, Bang. Di sini, jangan Ya, lari di situ. kemana-mana. Ya, di situ senang, di sini senang. Lanjut. Enggak, di ayat Matius Iya. 20 berapa tadi? 24 ke 27 sampai ke 31. Apa kaitannya dengan bunyi yang baru Abang sampaikan? Ya kan Yesus ditanya, Bang. Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman? Yesus mengatakan tanda kedatanganku sama seperti kilat. Memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Kan itu tanda kedatanganku. Ya. Dan ketika aku datang, maka akan nampak tanda. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di tengah langit tanda anak manusia, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihatnya. Dan kemudian tiupan sangkakala dan seterusnya. Itu tanda kalau Yesus yang datang. Maka Yesus tegaskan. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini. Sebentar, jangan ceramah. Di ayat ini yang menjadi permasalahan kamu apa? Inilah permasalahan kamu apa? Pakai otakmu. Pakai otak. Yesus justru ditanya. Anda itu yang Anda memakai otak. Tidak ada yang dipermasalahkan di sini. Ini memang begitu tanda-tandanya dan ini kan. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus pendiri agamamu mengaku bertemu dengan Yesus, di situ dia baru kita ketemu. Makanya kau pakai otak, jangan pakai congor dulu. ada nggak tanda-tanda itu? Apa yang dikatakan di situ? Ada nggak tanda-tanda itu ketika Paulus pendiri agama Kristen ini dengarkan saya wahai manusia stupid, dengar. Ketika kemudian Yesus mengatakan itu, bahwa ini tanda kedatanganku, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Pertanyaan saya, ada nggak tanda-tanda A sampai L itu pada Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Kristus di padang? Ada nggak? Jawab. Ada nggak? Ada. Nah, coba di mana matahari menjadi gelap, bintang berjatuhan ketika Yesus datang kepada Paulus? Katanya mana? Sabar. Jangan begitu. Di mana pernah bintang jatuh ketika Paulus menghayal ketemu Yesus? Di mana bulan tak bercahaya ketika Paulus berhalusinasi bertemu Kristus? Cara diskusi sama rumah ini orang mau menanggapi tapi nggak dikasih kesempatan. Ya udah, kau tunjukkan kapan bintang jatuh pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Silakan. Ada enggak? Yang dikatakan Yesus kalau kedatangan yang kedua kali itu, Iya. Seperti yang saudara mulai barusan tadi. Mulai. Mau diskusi enggak? Kau congor kali kau di rumah. Mulai. Gimana kita bisa diskusi kayak gini? Ya udah. Di mana tertulis pada saat Kristus palsu datang kepada Paulus ada bintang jatuh? Di mana? Zuma, jawab. Kesempatan diam aja dulu. Diam aja, saya mau dengarkan. Mau dengarkan kamu berbohong. Silakan. Bukan saya berbohong. Kebohongan dimulai. Gimana kita bisa? Udahlah, gimana kita berdiskusi kayak gini sama orang yang bodoh kayak gini? Inilah kalau orang nggak berilmu yang hanya modal congor. Orang ngomong dipotong, bagaimana begitu kita bisa menjelaskan sama orang seperti ini? Diam dulu. Halo? Karena kau ditanya apa, kau jawab apa? Bukan, itu saya belum jawab. Saya sudah diam, dia tarik lagi. Halo?
Halo, Ya, tapi kan mau ngomong gangguin saya dong. Halo, gangguin saya dong supaya saya kelihatan pintar. Saya diam dan tolong kau tunjukkan di mana tertulis pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Kristus ada bintang jatuh. Silakan, saya diam. Buka mulut Anda, kalau perlu robek sampai kuping. Saya diam, silakan. Saya kasih waktu Anda 17 tahun. Jawab. Buka mulut. Ya, jawab. Pertemuan Paulus dengan Yesus itu adalah bukan pertemuan Yesus kedatangan untuk dalam untuk menghakimi dunia atau akhir zaman. Hanya dia menampakkan dirinya kepada Paulus untuk supaya Paulus itu bertobat. Ya, bedakan kedatangan yang disebutkan Yesus yang di situ ada gempa bumi, ada segala macam, itu kedatangannya pada akhir zaman untuk penghakiman, penentuan siapa yang masuk ke dalam surga dan siapa yang masuk ke dalam neraka. Makanya tanda yang kamu bilang tadi, yang kamu tanyakan sama saya itu, kenapa tidak ada bintang yang jatuh dan segala macam yang jatuh? Dia bukan datang itu untuk dalam penghakiman, dia hanya datang untuk kepada Paulus saja. Begitu saudara. Ya, di dalam dia bertemu dengan Paulus itu memang dalam kilauan bercahaya yang tidak bisa dilihat langsung oleh Paulus. Karena bukan dalam yang pernah disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga, aku datang nanti kedua kali seperti pada saat aku terangkat ke surga. Dan seperti yang kamu bilang tadi, apa yang ada cahaya, ada gempa dan segala macam, itu memang itulah tanda-tanda kedatangan anak manusia yang telah kita bacakan tadi, untuk dalam keadaan penghakiman, penentuan siapa yang masuk ke surga dan siapa yang masuk ke neraka. Kalau yang datang kepada Yesus itu memang Yesus juga, tetapi dalam keadaan bagaimana? Dia dalam bentuk cahaya, iya, tapi bukan dalam situasi yang seperti yang disampaikannya. Dia datang itu udah pernah dia katakan juga, aku akan datang kepada kamu. Dengan apa? Saya akan mengutus Roh Kudus untuk melindungi dan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ya, begitu saudara. Berat. Saya minta di mana matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Pada saat yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli. Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, kalau aku diikuti, dibarengi tanda-tanda anak manusia. Loh, yang datang kepada Paulus tidak dibarengi tanda-tanda anak manusia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Sebelum saya permalukan kamu sampai ke ubun-ubun, silakan kau berbicara. Justru aja yang malu, cuma kamu tidak membedakan. Bagaimana teman-teman? Apakah langsung kita permalukan saudara kita ini atau jangan? Kamu justru itu sudah mati. Jangan. Karena kamu tidak membedakan perkataan apa yang dikatakan Yesus itu. Sikat Gurunda, sikat. Dalam bentuk keadaan apa dia kedatangan, dia datang dengan seperti yang kamu bilang tanda-tandanya. Oke. Dengarkan saya dulu, dengarkan. Saya hanya ingin mempermalukan Anda di sini karena kesombongan Anda. Saya ingin tahu dari Anda, menurut Bible, Yesus menyatakan diri setelah dia terangkat ke langit. Dia menyatakan diri dalam bentuk apapun, intinya menyatakan diri di atas dunia ini, di atas bumi ini, itu berapa kali? Jawab. Maksudnya? Yesus menyatakan diri menurut Bible itu berapa kali setelah dia terangkat ke langit? Yesus menyatakan dirinya bagaimana nih? Menyatakan dirinya, entah itu menyatakan dengan suara, entah itu apapun itu berapa kali dia menyatakan diri nanti setelah dia terangkat ke langit? Yang ada di dalam Bible. Setelah dia terangkat ke langit. Atau sesudah dia bangkit atau setelah dia nih? Setelah dia terangkat ke langit.
Setelah dia terangkat ke langit, maksud kamu dia akan kembali untuk menampakkan dirinya kepada manusia atau kepada Iya, berapa kali datang menyatakan diri lagi? Berapa kali? Kalau di dalam Bible kamu menanyakan sampai seperti itu, saya tidak bisa menjawab. Jujur aja saya. Ya. Sekarang begini. Ada di Bible. Sekarang begini. Bentar, saya mah orangnya jujur. Kalau memang nggak ada, bukan kayak orang lain suka berdusta atau menipu. Kalau ini memang nggak belum bisa saya menjawab, ada tapi kau menjawab. menyatakan. Udah nggak bisa menjawab, lanjut. Jadi gini, saudara. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, dan yang datang nanti di akhir. Kamu yang mendalilkan. Coba kau buktikan kata-kata kamu itu. Saudara, dengarkan saya, saudara. Kita ini memberikan edukasi, bukan kalah menang. Enggak. Di mana ayatnya seperti itu nanti kalau orang menjawab? Karena kamu kan mendalilkan, kamu harus bertanggung jawab dengan dalil yang kamu katakan. Coba makanya sebelum saya memberikan dalil, saya ajukan pertanyaan. Kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, dan yang datang nanti di akhir zaman juga Yesus asli, berapa kali Yesus menyatakan diri di dunia ini? Berapa kali menyatakan? Berarti 2 kali kalau gitu. 2 kali kan? Sabar dulu. 2 kali kan? Karena datang kepada Paulus menyatakan diri, dan datang di akhir zaman juga menyatakan diri. Berarti 2 kali kan? Tapi beda dia, Bang. Beda. Iya, tapi sama-sama menyatakan diri kan? Beda. Menyatakan pada saat diri kepada Paulus hanya dalam bentuk cahaya. Ya, itu menyatakan diri atau tidak? Ya, tapi kan menyatakan dirinya dalam bentuk cahaya, tidak. Iya, tapi yang saya tanya itu menyatakan diri atau tidak? Bentar, Bang. Iya, bukan masalah. Paulus. Apa sih orang ngomong aja susah ngotot. Apakah Yesus menyatakan diri kepada Paulus kalau dia itu adalah Yesus? Hah? Apakah Yesus menyatakan diri kalau itu adalah Yesus? Ada, dia berkata demikian kok. Dalam bentuk siapakah kamu? Berarti dia menyatakan diri. Tuhan, apa yang dikatakan? Berarti dia menyatakan diri. Berarti dia menyatakan diri kan? Jangan diturunkan. Berarti dia menyatakan diri kan? Berbelit-belit kali ini ular. Ular macam apa kau ini? Kau yang ular, kau mengarah. Jadi Yesus menyatakan diri nggak di situ? Ya, menyatakan diri dalam ayat. Oke. Nanti setelah datang kedua kalinya dia menyatakan diri juga. Betul. Berarti berapa kali menyatakan diri? 2 kali kalau itu. Tapi beda, Bang. Dibedakan. Iya, sabar dulu. Tak kasih dalil. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Dengarkan baik-baik. Sebab jika demikian, 2 kali yang dia katakan. Inilah orang Kristen bodoh, bahlul tapi sombong. Nipu-nipu apa? Inilah orang Kristen bodoh, sombong. Nah, dengarkan. Kau duduk yang cantik di situ ya. Dulu. Udah saya jelasin. Diam dulu. Diam dulu. Anda sudah mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus adalah Yesus menyatakan diri. Oke? Anda sudah mengatakan itu. Nah, sekarang dengarkan baik-baik dalilnya. Sebab jika demikian, Yesus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Yesus hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Berapa kali? Di mana ya? Berapa kali tertulis? Berapa kali tertulis di situ tadi? Di mana jawab ayatnya, dulu dong. kalau hanya begitu. Kita jangan hanya tetapi sekarang Yesus hanya 1 kali saja. Di mana? Sebab Yesus hanya 1 kali saja menyatakan dirinya. Di mana itu? Tunjukkan, kita baca. Di kitab mana? Enggak, saya tanya dulu. 1 kali atau 2 kali? Di mana? Di kitab mana? Saya nggak bicara dengan angan-angan dan mimpi. Nggak mau saya begitu. Ada buktinya? Ibrani 9. Enggak? Ada datanya enggak? Ibrani 9 nomor 26. Ibrani 9.
Bentar. Ternyata Yesus cuma satu kali menyatakan diri, yaitu di akhir zaman. Sebentar. Aduh. Ibrani 9, jangan ketawa dulu. Ibrani 9. Ibrani 9 berapa nih? Ternyata Yesus menyatakan diri hanya Ibrani sekali 9 saja. berapa? Inilah kita semua ini katanya. Makanya kalau orang ngomong dengerin. Tapi kayaknya ilmunya. Ibrani 9:26 budak 9:26. Yesus menyatakan diri hanya sekali, yaitu hanya di akhir zaman. Berarti yang datang ke Ananias harus berulang-ulang menderita sehingga diberikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Terus kenapa begitu? Yesus menyatakan diri berapa kali? Satu kali untuk akhir zaman. Satu kali untuk akhir zaman. Pahami. Satu kali untuk akhir zaman. Ya. Satu Di situ kali dalilnya. untuk Tetapi akhir sekarang zaman. ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Satu kali saja menyatakan dirinya. Pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Berarti Yesus hanya satu kali saja ia menampakkan diri untuk akhir zaman. Berarti tidak ada penampakan yang lain. Bentar, bisa jawab. Tidak. Biasa jawab. Biar saya Silakan. Yang Silakan Anda dikatakan di jawab. sini dia akan datang yang terakhir kali ini di akhir zaman. Itu yang baru saya jelaskan tadi apa? Pada saat penghakiman. Iya, memang pada saat penghakiman memang begitu, demikian yang dikatakan. Berarti dia cuma sekali kan menyatakan diri. Iya, dia menyatakan dirinya Kapan? pada akhir zaman. Kapan? Itu kepada semua Akhir orang. zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Ya Yesus, dia dalam bentuk cahaya. Masalah generasi. Masalah generasi. Di situ kitabmu mengatakan dia cuma sekali menyatakan diri di akhir zaman. Hei. Dalil kitabmu mengatakan dia hanya sekali menyatakan diri, yaitu pada akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Hei. Yesus sekali saja menyatakan diri, yaitu pada akhir zaman. Dengan demikian, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu, bukan Yesus. Bukan Yesus yang datang kepada Ananias. Bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus sudah jadi yang menyatakan diri di padang gurun, aku akan ternyata benar bukan Yesus Cahayu. Terjawab sudah kesesatanmu dalam roh bercahaya. Ya Yesus itu sendiri kan. Bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus. Karena di dalam surat Ibrani 9 nomor 26 dikatakan Yesus menyatakan diri sekali saja di akhir zaman. Cahayu, ceboklah cepat, pakai air 1 sendok, biar otakmu kinclong, bisa paham isi Bibelmu.
ternyata Yesus yang kau sembah adalah palsu. Sebab yang asli menyatakan diri cuma sekali, dan itu pun akhir zaman. Berarti yang datang kepada Kristen itu bukanlah Yesus, yang datang kepada mimpi para murtadin yang mengaku-ngaku ketemu Yesus, tidur sama Yesus, ciuman Yesus, minum kopi sama Yesus. Ternyata itu palsu. Cak Ayu. Ya, bedakan Zuma. Yesus menyatakan diri kapan? Di akhir zaman, kalau ada Nah, di akhir zaman berapa kali? penghakiman, Berapa kali? Penghakiman. Satu kali. Tolong kamu tunjukkan legalitas. Sabar. Tolong kau tunjukkan legalitas penampakan Yesus kepada Paulus. Silakan. Tunjukkan. Malaikat mengatakan, Lukas 1:11, malaikat mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit itu akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia naik ke langit. Betul. Lukas 11. Betul. Lukas 11 nomor 1. Betul. Oke? Betul. Nah, terus Apa terus masalahnya di situ? Di situ Yesus terangkat pakai jasadnya kan? Bentar, Lukas berapa? Lukas Yang 11 saya sebutkan tadi? Enggak salah. Makanya Lukas 11 Coba. itu Lukas 11 ayat Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ya atau Lukas 1? Kisah para rasul. Barusan kau bilang tadi Lukas. Ya, di situ menguji kepiawaianmu memahami. Aku kan sudah mengatakan malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit. Berarti kau sudah harus tahu itu. Itu kisah para rasul. Sudah dibuka kisah para rasul. Ayo. Gimana itu si Zuma ini? Saya ngajarin dia pula yang sombong. Gimana orang ini? Siapa yang ngajarin kamu Bible ini, kucluk? Di dalam kitabmu mengatakan, malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kau melihat berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat naik ke langit. Dia naik dengan jasadnya, berarti turun sama seperti ketika engkau melihatnya dengan jasad, berarti turun dengan jasad. Yang datang kepada Paulus, ada nggak legalitasnya? Sebentar bang, sebentar. Ada nggak legalitasnya yang datang kepada Paulus? Sebentar Zuma, saya baca, kita baca. Biar kasih aku kesempatan. Gimana saya bisa menjawab? Kau aja yang ngomong. Iya, ngomong aja. Kalau gitu aja lah, kau ngomong, aku turun aja. Selesai. Mau lari dia. Karena kamu tidak Ingat ya, kesempatan untuk menanggapi apa yang kamu katakan. Sahabat Kristus padang gurun, ingat. Ya, ingat. Ibrani 9 nomor 26. Yesus hanya datang sekali menyatakan diri, yaitu pada akhir zaman. Oke, itu legalitas. Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus datang dengan jasadnya. Itu legalitas pertama. Yesus legalitasnya juga jelas. Ketika ia datang nanti kedua kalinya, dia datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27. Oke, jelas itu ya. Legalitas datang dalam bentuk suara itu tertulis di mana? Silakan. Legalitas dalam bentuk dia datang dalam suara itu ada legalitasnya apa yang dikatakan? Aku akan pergi ke rumah Bapakku dan aku akan memberikan penghibur. Ada siapa sebagai Itu masih di bumi itu, kucluk ngomong kayak gitu. Hah? Bentar bang. Bentar. Mana legalitasnya bahwa Yesus akan datang dalam rupa cahaya? Mana? Tunjukkan ke saya.
Kalau itu nggak ada, memang nggak ada dalam Ya nggak ada. Berarti yang datang kepada Paulus itu berupa cahaya itu siapa? Yesus itu kan cahaya. Iya. Yesus itu kan cahaya dalam bentuk cahaya. Masolang generasi, masolang generasi. Saya minta legalitasnya dia datang. Dia datang. Anda mengatakan dia datang dalam bentuk cahaya. Di mana legalitasnya Yesus akan datang dalam bentuk cahaya itu di mana? Kalau itu yang Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Iblis, Paman. Musuhmu yang paling berat adalah bibelmu Cahayu. Mandilah dengan 7 kembang dalam timba yang terbuat dari tempurung kelapa tua. Cahayu, dengarkanlah senandung kebenaran ini. Yesus datang menyatakan diri cuman sekali, dan itu pun di akhir zaman. Jadi yang datang seperti olok-olok kepada Paulus berupa cahaya bukanlah Yesus anak Maria, tapi adalah Yesus Palusu. Kristen yang ada di Komal ini. Buka kamera, dia nggak sengaja dia buka kamera. Bodoh-bodoh. Kristen yang ada di Komal ini, jangan kalian dibodoh-bodohi sama Zuma seperti yang dia narasi-narasi. Itu ada dalilnya. Ibrani 9 nomor 26, Yesus datang menyatakan diri hanya sekali di akhir zaman. Tok tak tok petok petok tak tok petok petok. Beda. Bedakan menyatakan diri sekali cuman di akhir zaman dengan yang menyatakan diri kepada Paulus. Oke. Dibedakan apa? Nah, sekarang tolong kamu tunjukkan legalitasnya bahwa Yesus menyatakan dirinya akan datang dalam rupa cahaya. Itu tertulis di mana? Coba dulu tunjukkan legalitas bahwa Allah SWT-mu yang berkata-kata pada Muhammad di mana? Masolang generasi hancur mina. Ketika kemudian Nabi Muhammad bercerita tentang Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Mana legalitasnya kalau yang datang kepada Paulus berupa cahaya itu adalah Yesus? Mana legalitas yang dinyatakan oleh malaikat berdasarkan Kisah para Rasul 11 nomor 1? Yesus datang dalam berupa jasad manusia. Mana legalitas? Mana legalitas? Ibrani mengatakan Yesus datang menyatakan diri hanya sekali sebagai anak manusia. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Mana dalilnya Yesus akan datang dalam rupa cahaya? Itu di mana dalilnya? Yang datang dalam rupa cahaya adalah iblis. Legalitasnya langsung dari mulut Yesus. Di mana tertulis? Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Wah, 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 wah. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Lukas berapa? Paman. Kita buka. Lukas berapa yang kamu bilang itu? Lukas berapa? Lukas 10, Cahayu. Belajar lagi dia. Ya, tapi kan kamu juga emangnya kamu udah menguasai apa? Udah kamu kuasai Al-Quran itu semua?
Emosi nih Emosi nih. Baca. Tuh. Lukas Sudah berapa? tertulis. Itu sudah ditunjukkan. Masih bertanya dia. Lukas Itu udah ditunjukkan. Sebentar. Lukas 10 nomor 18, Pak Kris. Lalu Yesus Orang Jawa meninggalkan penyembahan berhala, tapi ada ajaran lagi yang datang ngajak menyembah makhluk padang gurun berupa cahaya. Suka sendiri orang mau ngomong, kau aja yang ngomong terus. Udah baca itu, baca. Karena yang di sini kan jatuh, yang dikatakan di sini apa yang dibilang 18 ini. Apa? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Cahaya. Jatuh dari langit. Kilat. Berarti yang berupa cahaya itu apa? Yang berupa cahaya itu apa? iblis. Oh, yang berupa cahaya. Tidak ada seperti itu dikatakan. Emangnya ke semuanya yang dikatakan kalau jatuh itu iblis semua? Enggak juga. Iya, kelapa jatuh dari pohonnya bukan iblis, tapi yang ini cahaya ini. Cahaya yang datang kepada Paulus. Cahaya yang datang kepada Paulus itu berupa cahaya itu apa? Ya cahaya yang bersinar. Dia senter kapang. Lampu strongking. Enggak. Kamu hanya mengajar rumah. Satu ayat dengan yang lain. Begitu saudara ya. Memahami yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Jangan dikaitkan. Kalau tidak ada hubungannya, jangan kau kaitkan. Loh, ya memang begitu. Di mana legalitasnya Yesus akan datang dalam rupa cahaya itu di mana? Kalau itu yang kamu minta, legalitasnya nggak ada. Cuman Yesus itu ada. Tetapi ada nggak larangan Yesus? Sinar matahari ada. Saudara, kalau tetapi kamu ada nggak? Seperti kalau dia datang seperti. Tetapi itu. ada tidak larangan Yesus agar jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Ada nggak larangan Yesus begitu? Ada. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Yang mana dulu? Ahai. Yang dikatakan Yesus Ular itu ada macam apa kau ini, yang kawan? bagaimana? Percaya tidak apa yang dikatakan, buktinya enggak ada. Sesuai dengan faktanya. Yesus mengatakan apabila ada orang yang kadang-kadang Yesus berkata, apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sakitnya hati ini, tapi Bang Suma benar. Perihnya hati ini, tapi tertulis di bibir. Enggak, ini ada yang ada legalitas, tapi legalitasnya ini iblis. 2 Korintus 11:14. Hal itu tidak usah, susah kali woi. Tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, di situ kalau kita buka original teksnya, teman-teman. Kalau buka original teksnya itu pos itu artinya terang atau cahaya. Cahaya. Udahlah, sudah terkunci. Ibrani 9 nomor 26 udah terkunci. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Oh, mama susahnya jadi oten. Maju ditabok Bible,
mundur ditabok Bible. Baring duduk lari berjalan santai pun ditabok people. Salah satu cara hanya kabur dari diskusi ini, masuk ke dalam hutan jadi monyet. Lanjut. Aku baru lihat loh Kanda itu tadi di apa Ibrani itu sekali aja. Mama. Aduh, Mama. Makasih ilmunya. Mama. Makasih ilmunya. Kita punya guru. Kita juga berguru. Lanjut Meki. Iya, 3:30 Mak. Dikit lagi. Rehat Iya. mungkin dulu kan Dadi karena Iya, boleh. kita mau subuh juga tuh. Iya, saya sudah tidur dari tadi. Nah, itu dia. Kalau begitu, oh iya karena mau sholat subuh mungkin kita rehat dulu kan Dadi. Iya. Nah, nanti besok baru lanjut. Iya. Coba. Iya, iya Iya. mipale. Iya, balik. Oh, generasi. Di sinden Mas, dulu mana? Bang Zuma itu lagi enak teman-teman dengar sinden itu. Aduh ketawa nggak ada yang bisa tidurin teman-teman gara-gara sinden. Masolang generasi teman-teman. Masyolan. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Yesus hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Masalah generasi ternyata cuman sekali mesari sereji sedimi kasihna dekna dua dekna telu tapi si semi amure make daya senglalep bahasa Yunani hapaks artinya cuman sekali saja senggol dong. Begitu nih barangkali capek Iya. Maki. Iya. Mau mikir tidur. Lanjut kembali mati. Terima kasih ya. Cakap di Indonesia. Sakit perut kita. Astagfirullah. Aku ni rok apa masolang inas masuk tan mapet di uluna. Nasaba mega ke situ toko-toko boleh di anu gereja mendengar tongi menyimak tongi mapet di kasih ulun na sedingi awe kasih pura-pura di bangsu ma ajak lalu mutalanjangi ki kasih emanya ki melok mopi kasih manre nasaba aku mualap mana nih tahu deh nato manre Capui perpuluhan. capui perpuluhan kasih Kodong. Kodong. Maki kodong mangsuma. Ammo trek maki kodong. Habis cipru nga sing sinampe. Saya pendeta iya. Nami doe nala busumi napakama bangsuma tena ujama alam pari gereja. Oh kodong. Oh mama ama kodong. Bakmi kodong lame-lame. Nak-anak ki pendeta. Aku baca. Nak-anak ki pendeta sia-sia ki edis kusuruh. Ada baju mah. Apa na selesai. Muncul miseng Ibrani 9 nomor 26. Di dalam doaku berkata, bisakah itu Bibel ditarik aja dari peredaran supaya Bang Suma tidak pelajari. Nasaba ako napak gurui Bang Suma capu manengi matut tawede kamase.
caput ni matu tau kapere mantaji selema nengi amure dek nagagalo mak baju batik lo gerejai tapi mak baju koko manen ni lo masih gie ambot na indok na pea ma pea pea. Ya, oke, saya kira cukup teman-teman sekalian sebagai lantunan untuk menyegarkan akal kita. Kita bersyukur sebagai seorang muslim yang menerima hidayah dan mendapatkan kemudian kebenaran di dalam beragama. Panduan kita adalah Al-Quran. Ketika datang seorang nabi yang sakti mandraguna, bisa membangkitkan orang mati, lumpur pun dijadikan burung dan bisa hidup dengan izin Allah. Kita dudukkan perkara itu dengan kaidah iman yang betul. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Sehebat apapun aku, sesakti apapun aku, sejauh apapun kelakuan, perbuatan, mukjizat, tindakan, pekerjaan yang aku lakukan, aku sesungguhnya hanyalah hamba Allah. Aku bukanlah Allah. Aku hanya abdi Allah. Dan aku hanya diberi ketetapan-ketetapan oleh Allah. Dan aku menjadi seorang nabi bagi Bani Israel. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi pada subuh hari ini kita bisa jadikan sebagai pelajaran bagi kita, untuk anak-anak kita, untuk menjauhkan diri kita dari gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, yang kita tidak sadari maupun kita sadari, yang datang dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang ingin kemudian agar jiwa dan iman anak kita tergadai kepada agama atau keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Demikian dari saya, sekedar doa untuk kita semua, kiranya Allah memberikan sikap istiqamah kapanpun dimanapun kita berada, tetap dalam iman Islam dan mati dalam keadaan Islam. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan dari kami, segenap para apologet Islam Indonesia dan seluruh tim yang ada, beserta sahabat-sahabat netizen, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekurangan.